1. Klasifikasi jaringan komputer. A. Berdasarkan fungsi. Yang pertama, jaringan client server adalah model arsitektur jaringan yang memungkinkan komputer saling berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Contohnya, jaringan kantor yang menggunakan satu server pusat untuk menyimpan file. Yang kedua, jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang terhubung tanpa adanya server terpusat. Contohnya, jaringan antar komputer dalam satu ruangan untuk berbagi file langsung. Yang pertama, klasifikasi jaringan komputer. B. Berdasarkan area cakupan. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Jaringan komputer yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor, sekolah, atau rumah. Contohnya, jaringan WiFi di rumah atau warnet. Yang kedua, MAN atau Metropolitan Area Network. Jaringan komputer yang dapat menghubungkan beberapa lokasi dalam satu wilayah metropolitan. Contohnya, jaringan antar kampus universitas atau jaringan internet kota. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. Teknologi yang menghubungkan kantor, pusat data, aplikasi cloud, dan penyimpanan cloud Anda secara bersamaan. Contohnya, internet adalah WAN terbesar di dunia. Ya, nomor 1, klarifikasi jaringan komputer. B. Berdasarkan area cakupan. 4. PAN atau Personal Area Network. Jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja, contohnya Bluetooth antar ponsel atau koneksi antar smartwatch dan HP. Yang kelima, VPN atau Virtual Private Network. Layanan yang memungkinkan penggunaan untuk mengakses internet secara aman dan pribadi. Contohnya, VPN untuk mengakses jaringan kantor dari luar. Yang kedua, proses transmisi data dalam jaringan komputer dan internet. Transmisi data dalam jaringan komputer dan internet merupakan proses mengirim informasi dari suatu perangkat ke perangkat lainnya melalui media komunikasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting agar data dapat dikirim dengan benar, cepat, dan aman. Berikut ini adalah tahapan utama dalam proses transmisi data. Yang kedua itu ada proses transmisi data dalam jaringan komputer dan internet. Itu terbagi atas dua. Yang pertama itu enkapsulasi data. Sebelum data dikirim, informasi tersebut harus dikemas dalam bentuk paket data agar dapat dikenali dan diproses oleh perangkat jaringan. Enkapsulasi data adalah proses penambahan informasi tambahan atau header dan trailer pada data untuk membantu pengirim. Protokol seperti Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP memainkan peran penting dalam mengatur format paket data dan memastikan data dikirim dengan benar. Nah, yang kedua itu pengirim data melalui media transmisi. Setelah data dikemas, proses pengirim dimulai melalui media transmisi yang tersedia. Media ini bisa berupa seperti media kabel, seperti internet atau serat optik yang mengirim data dalam bentuk sinyal listrik atau cahaya. Yang kedua, media nirkabel seperti WiFi, Bluetooth, atau jaringan seluler yang mengirim data dalam bentuk gelombang radio. Kecepatan dan keandalan transmisi data tergantung pada jenis media yang digunakan. Misalnya, serat optik lebih cepat dibandingkan kabel tembaga karena menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data. Yang ketiga, routing dan switching.
Saat data bergerak dalam jaringan, ia harus melewati beberapa perangkat jaringan seperti router dan switch untuk mencapai tujuannya. Switch beroperasi dalam jaringan lokal atau LAN untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan. Router bertugas mengirimkan data ke jaringan lain, seperti dari jaringan rumah ke internet global. Keempat, ada dekapsulasi data di penerima. Setelah paket data sampai di tujuan, perangkat penerima akan melakukan proses dekapsulasi, yaitu membongkar informasi tambahan dalam paket data dan mengambil isi utama atau payload. Pada tahap ini, perangkat penerima akan yang pertama memeriksa apakah data diterima tanpa kesalahan. Jika ada kesalahan, protokol seperti TCP dapat meminta pengirim ulang. Yang kedua, menghapus header dan trailer sehingga hanya tersisa data asli yang dikirimkan oleh pengirim. Prosesan data oleh aplikasi. Setelah data diterima dan diproses, aplikasi yang bersangkutan akan menggunakan sesuai kebutuhan. Misalnya yang pertama, jika data berupa halaman web, browser, dan menampilkan konten tersebut. Dan yang kedua, jika data berupa pesan chat, aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram akan menampilkan pesan kepada penerima. Dan yang terakhir, jika data berupa video streaming, aplikasi seperti YouTube akan memproses dan menampilkan video tersebut.